Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke. Nah, baiklah, Ibu ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan ya. Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yakni peserta didik mampu menentukan nilai optimum suatu bentuk objektif. Setelah diberi materi, akan ada soal yang harus dikerjakan dan dikumpulkan. 5 orang pengirim pertama selalu mendapat nilai plus. Baiklah, hari ini kita mempelajari tentang nilai optimum suatu bentuk objektif. Silahkan bisa dibuka buku pendampingnya pada halaman 20. Nilai optimum suatu bentuk objektif. Nah, salah satu metode menentukan nilai optimum bentuk objektif yakni dengan uji titik sudut atau titik pojok pada daerah penyelesaian atau DP. Nah, setiap titik sudut dari DP nanti akan disubstitusikan ya ke dalam fungsi objektif yang berbentuk AX plus BY. Nilai terbesar merupakan nilai maksimum dan nilai terkecil merupakan nilai minimum. Bagaimana langkahnya? Yang pertama, kalian tentukan DP-nya dulu. Nah, setelah itu menentukan titik-titik sudut pada DP. Lalu uji coba dengan cara mensubstitusi titik sudut ke dalam bentuk objektif. Setelah itu tentukan nilai optimumnya, maksimum atau minimum. Nah, sebagai contoh, diketahui suatu sistem pertidaksamaan dari suatu program linier ini ya, X lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X plus 2 Y lebih dari sama dengan 10, 3X plus Y lebih dari sama dengan 15. Nah, di sini tentukan nilai minimum dari bentuk objektif 150X plus 200Y. Ya. Dari sini, langkah pertama, kita harus bisa menentukan DP dulu. Kalau ada suatu pertidaksamaan, berarti kita cari DP-nya dulu. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya ya, mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Y-nya saya ganti 0, X-nya ketemu 10, X-nya saya ganti 0, Y-nya ketemu 5. Lalu pertidaksamaan yang kedua ini, Y-nya saya ganti 0, X-nya ketemu 5, X-nya saya ganti 0, Y-nya ketemu 15. Berarti koordinatnya ini. Dari sini kita buat koordinat kartesius, lalu kita cari masing-masing titiknya. Oke, di sini ada 10,0 dan ada 0,5. Ada 5,0 dan 0,15. Lalu kita hubungkan garisnya. Oke. Nah, kalian lihat di sini semuanya lebih dari sama dengan, hanya positif semua ya. Berarti ngarsirnya kan ke kanan semua ya. Berarti kalau ke kanan semua, DP-nya yang ini saya langsung mengarsir DP ya. Nah, di sini tidak boleh di kiri sumbu Y dan di bawah sumbu X. Kenapa? Karena tadi X, Y-nya lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, baiklah dari sini, ini DP-nya. Kalian lihat titik pojoknya mana aja sih? Oh, ada ini Bu, 10,0. Ada juga ini Bu, 0,15. Mana lagi? Oh, ini. Lah ini berapa? Tahu nggak ini berapa? Sekarang belum tahu. Ya. Nah, belum tahu, ya kita cari tahu. Lewat apa? Nah, materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Menentukan titik potong 2 garis dengan cara apa? Eliminasi substitusi. Ya, tadi gambarnya ini kita baru tahu titik pojoknya, misal A. Ini saya beri A yang 0,15 dan B 10,0. Misalnya. Lah, di sini ada titik lagi. Misal saya beri nama C. Nah, C-nya itu berapa? Oke. Nah,
di sini merupakan titik potong garis ini tadi, ini yang ada di soal tadi ya. Ini saya ganti persamaan titik potong antara garis ini dan garis ini yang ada pada soal. Dicari dengan cara eliminasi substitusi. Baiklah, di sini misal di sini saya akan membuat 0y-nya, berarti ini saya kali 1, ini saya kali 2 ya. Didapat X plus 2y sama dengan 10, ini saya kali 2 didapat ini. Lalu saya kurangkan ya, karena ini tandanya sama, saya kurangkan X min 6X berarti min 5X sama dengan 10 min 30 min 20. Oke, berarti X sama dengan 4. Ketemu X 4, saya substitusikan X sama dengan 4 ke salah satu persamaan. Misal ke sini X nya saya ganti 4, 2y sama dengan 6, berarti y nya berapa? Oke, y nya 3. Berarti titik C adalah 4,3. Nah, ini jurus atau materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, pertama harus tahu titik sudutnya dulu. Nah, sudah tahu berarti di sini C-nya 4,3. Setelah sudah tahu titik sudutnya, nah, substitusi titik sudut ke bentuk objektifnya. Tadi kita punya bentuk objektifnya ini. Nah, titik sudutnya misal ada 0,15 ya, yang pertama tadi, berarti X-nya saya ganti 0 ya, X-nya ganti 0, Y-nya saya ganti 15 sesuai ini. Berarti di sini 0 ditambah 3000, hasilnya 3000. Lalu titik B tadi ada 10,0, X-nya saya ganti 10, Y-nya saya ganti 0, dioperasikan 1500. Lalu titik C, nah X-nya saya ganti 4 di sini ya, Y-nya saya ganti 3. Nah, berarti diperoleh 600 plus 600 berapa? 1200. Ya, dari sini nah, pertanyaannya nilai minimum ya, berarti ada pada 1200. Oh, nilainya minimum 1200 pada titik berapa? 4,3 ya, jadi nilai optimumnya 1200 pada titik C 4,3. Bisa dipahami? Oke. Jadi bagaimana cara menentukan nilai optimum dari bentuk objektif? Pertama, menentukan DP ya. Setelah menentukan DP, menentukan titik sudut pada DP, lalu substitusi titik sudut ke bentuk objektifnya. Setelah itu baru menentukan nilai optimum. Gampang ya? Gampang, hanya saja di sini perlu ketelitian juga. Oke, dan kesabaran karena agak panjang menyelesaikannya. Baiklah, silahkan berlatih di buku matematika kalian. Silahkan dikerjakan, ada 2 nomor, dikirim dan difoto, dikirim via Google Classroom ya, via Google Classroom. Selamat mencoba, semoga berhasil. Ya, saya akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan kalian diberi kemudahan dalam memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.